anak kelas 8, saatnya kita akan memasuki pembelajaran kita agama. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyerahkan pembelajaran kita kepada Tuhan. Kiranya pimpinan Tuhan boleh menyertai kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami masih bisa mengikuti pelajaran. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Kami berdoa, kiranya Tuhan mengajari kami, memampukan kami, supaya kami mengerti setiap apa yang kami pelajari. Kami bukan hanya sekedar pembaca firman Tuhan, tetapi kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya dari awal hingga berakhirnya pembelajaran kami pada hari ini, Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik kelas 8, sebelum kita memasuki pembelajaran kita seperti biasa, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada kehendak kewajiban oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ayo semua anak kelas 8 boleh bernyanyi bersama-sama ya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada kehendak kewajiban oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh
Selamat mengikuti. Pokok pembahasan kita dari bab 2 yaitu tentang kehidupan Yesus di dunia. Pada pelajaran ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama kita akan membahas tentang kelahiran Yesus sampai pelayanannya. Yang kedua tentang kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga kebangkitan sampai kenaikan. Juga yang keempat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan inkarnasi. Anak kelas 8, apakah pernah mendengar kata inkarnasi? Inkarnasi artinya adalah penjelmaan, di mana Yesus menjelma menjadi manusia, yaitu bahwa Yesus diutus Allah untuk datang ke dunia yang lahir dari Maria, yang dikandung dari Roh Kudus. Anak kelas 8, bagaimana pelayanan Yesus selama di dunia? Kita perhatikan satu persatu. Di dalam kitab Lukas 3 ayat 23 dikatakan Yesus memulai pelayanannya pada umur 30 tahun. Di awal pelayanan Yesus jarang di hadapan orang banyak. Ia lebih banyak melayani di Nazaret. Selanjutnya di masa berikutnya ia mulai banyak melayani di depan orang banyak, sehingga ia semakin dikenal banyak orang karena karya pelayanannya. Selanjutnya, di akhir pelayanan Yesus, banyak orang yang membencinya. Istimewa, dia dibenci oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Ruang lingkup pelayanan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus selama dalam pelayanannya? Hal-hal apa saja yang boleh kita lihat dan perhatikan di bawah ini? Yang pertama, bahwa selama pelayanannya Yesus mengajar tentang kasih. Kita tahu sendiri inti dari ajaran Yesus adalah kasih, ya. Yesus mengajar tentang kasih, Lukas 8 ayat 1. Selanjutnya, bahwa Yesus memberikan pengampunan dosa, Lukas 7 ayat 37. Tuhan Yesus juga memberikan konseling pribadi, ya, dalam Yohanes 3. Tuhan Yesus juga melakukan pemuridan, Lukas 11 ayat 1-5. Pemuridan, anak-anak paham ya? Kita sudah pernah belajar di kelas 7 bagaimana memuridkan untuk kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ya. Selanjutnya, Yesus mengadakan banyak mujizat yang dilakukan Yesus selama dia melayani, ya. Ada menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh, meredakan angin ribut, memberi makan 5.000 orang, mengubah air menjadi anggur, banyak sekali, ya. Selanjutnya, bahwa Yesus hidup juga bergaul dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Matius 9 ayat 10-11, anak kelas 8. Saat Yesus di dunia, Yesus sering sekali bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa oleh orang-orang sekitar, seperti perempuan yang berzina, seperti orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Di sini masyarakat menganggap bahwa Yesus pergaulannya salah, tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan bergaul dengan orang-orang yang dianggap sampah karena Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Selanjutnya, bahwa Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat yang hidup menyimpang, yang membuat ajaran sendiri. Matius 12 ayat 34. Apa arti mengecam? Arti mengecam ini adalah bahwa Tuhan Yesus menolak, bahkan tidak menerima. Bahkan Tuhan Yesus menjelaskan hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh ahli Taurat. Tuhan Yesus tidak terima akan ajaran yang mereka sudah lesetkan, ya, menyimpang dari ajaran Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhan benar-benar tidak menginginkan tindakan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, ya. Selanjutnya, Tuhan menebus manusia dari dosa. Nah, saatnya kita belajar tentang makna kematian Yesus. Apa sih makna kematian Tuhan Yesus?
yaitu kita manusia berdosa diperdamaikan dengan Allah. Jika Tuhan tidak mati untuk kita, maka kita dan Allah tidak ada hubungannya. Kita tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Tetapi karena kematian Tuhan, kita kembali menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, bahwa hanya lewat Yesus satu-satunya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal, karena Dia satu-satunya yang mau mati untuk dosa kita. Selanjutnya, bahwa kasih Yesus dan keadilan Yesus dapat terjadi bersama-sama. Artinya apa ya? Ya, ketika Yesus disalibkan, Dia menunjukkan kasih-Nya dan keadilannya. Keadilannya artinya bahwa setiap orang yang berdosa akan menerima ganjaran dan hukuman. Hukuman bukan berarti sebuah kejahatan, tapi hukuman berarti sebuah kasih, ya. Jadi kasih dan keadilan Yesus terjadi di dalam waktu yang bersama-sama. Sekarang kita masuk di pokok pembahasan tentang kedatangan Yesus kembali. Kedatangan Yesus kembali artinya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya nanti. Dalam Injil Matius 24 ayat 36. Kedatangan Tuhan Yesus disertai dengan tanda-tanda berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus datang seketika dan diketahui semua orang. Matius 24 ayat 27. Tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan, sudah dituliskan di Alkitab dan bakalan pasti terjadi, ya. Jadi ini sudah diketahui oleh semua orang akan kedatangannya. Yang kedua, bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dapat dilihat oleh semua orang. Tidak hanya untuk orang tertentu saja. Dalam Matius 24 ayat 30, kedatangannya nantinya dilihat oleh semua orang. Yang ketiga, dapat didengar. Matius 24 ayat 31. Selanjutnya, dalam satu peristiwa itu, orang yang percaya yang masih hidup akan diambil juga bersama-sama dengan orang yang percaya yang sudah mati, dibangkitkan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Nah, bagian yang keempat ini Miss jelaskan, ya. Di saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya nanti, maka saat itu orang yang sudah mati, yang sudah ada di dalam kuburan saat ini, jika dia hidup berkenan kepada Tuhan, akan diangkat, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Juga orang-orang yang masih hidup di dunia yang belum mati. Misalnya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita masih ada di dunia. Jika kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita juga akan diangkat. Jadi, diangkat bersama-sama dengan orang yang sudah mati tadi, ya. Diangkat kemana? Diangkat ke angkasa, di udara, bertemu dengan Tuhan. Itu artinya, ya. Kita lanjutkan kembali. Apa ya tujuan kedatangan Yesus kembali? Tujuannya adalah menjemput kita, umatnya, ya. Dalam Yohanes 14 ayat 3. Yang kedua, bahwa Yesus akan menghakimi semua orang tanpa terkecuali. Tuhan akan menghakimi. Jadi setiap perbuatan kita, segala kesalahan, dosa-dosa kita, perbuatan kita akan dihakimi oleh Tuhan nantinya. Selanjutnya, Tuhan akan membangkitkan orang mati di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Yang berikutnya, bahwa Tuhan menetapkan pemerintahan orang percaya. Jadi nanti Yesus datang, Yesus akan membuat pemerintahan orang percaya. Dalam Wahyu 19 ayat 14 sampai 16 akan ada pemerintahan nantinya, ya. Sifat kedatangan Yesus kembali artinya sifatnya adalah pribadi. Yohanes 14 ayat 3b. Jika ada pertanyaan kapan sih Miss Tuhan Yesus datang? Nah, firman Tuhan berkata, kedatangan Tuhan Yesus hanya
Bapa yang tahu. Saya sendiri tidak tahu, kata Yesus, tetapi hanya Bapa yang tahu, Allah yang tahu, ya. Jadi kalau ada anak-anak mendengarkan Tuhan Yesus akan datang di tahun 2030, jangan percaya ya. Miss dulu sewaktu kecil pernah Miss dengar itu, nanti tahun 2000 Tuhan Yesus mau datang. Nah, banyak sekali orang-orang salah, sesat ya. Ada orang sampai menjual hartanya, makan sepuasnya, karena mereka percaya bahwa di tahun sekian Tuhan akan datang. Nah, itu penyimpangan ya. Tidak boleh kita percaya dengan hal seperti itu. Jadi apa yang perlu kita persiapkan? Ya, Tuhan Yesus pasti datang. Waktunya kapan? Allah yang tahu. Tetapi sebelum kedatangan Tuhan, ada banyak sekali tanda-tanda yang akan terjadi. Sehingga hal itu mengajarkan kita untuk senantiasa siap sedia, bersiap-siap akan kedatangan Tuhan. Yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah bersifat jasmani ya. Bersifat jasmani, Kisah Rasul 1 ayat 11. Berikutnya dapat disaksikan oleh mata kita, tidak terduga, artinya ini rahasia ya. Jadi tidak terduga ini bukan berarti seperti kedatangan Tuhan seperti pencuri tengah malam. Bukan berarti Tuhan itu datang pas kita semua tertidur, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tiba-tiba. Bukan itu artinya ya, penafsirannya bukan seperti itu. Tetapi tidak terduga, kita tidak tahu kapan waktunya. Terus penuh kemenangan dan kemuliaan. Ya, Matius 24 ayat 30. Jadi anak-anak, kita hari ini belajar dari kehidupan Yesus sejak dia ada di dunia, bagaimana dia melayani, bagaimana dia mati, bangkit, naik, bahkan dia datang ke dunia. Anak-anak kelas 8, tentang kelahiran Tuhan Yesus, juga pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan, itu semua sudah terjadi. Itu semua sudah digenapi. Saatnya kita menanti akan kedatangan Tuhan kembali yang akan digenapi. Itu pasti terjadi anak kelas 8 ya. Jadi kita belajar firman Tuhan bukan hanya sekedar belajar, tetapi kita bisa lewat pembelajaran hari ini kita benar-benar mempersiapkan diri kita akan kedatangan Tuhan kembali. Miss percaya bahwa kita semuanya mau menjadi anak-anak yang bertemu dengan Yesus ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan kita memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Mari senantiasa hidup percaya kepada Tuhan, lakukan firman-Nya dengan setia. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan di pembelajaran bab kedua tentang kehidupan Tuhan di dunia. Banyak hal yang kami dapatkan ya Tuhan, dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitan, kenaikan, bahkan kedatangannya nantinya. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mempersiapkan hidup kami selama kami di dunia ini. Kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami boleh melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga di saat Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya, kami menjadi milik Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah kelas 8, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Anak kelas 8, perhatikan setiap pembelajaran yang sudah kita ikuti dan kerjakan tugas nanti di classroom ya.
Miss sudah berikan tugas di sana, mohon dikerjakan dengan rapi, dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Miss Setia pamit. Selamat bertemu kembali di minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kita kesehatan, melindungi kita, selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.